Riana duduk di kursi meja kerjanya. Wanita itu tampak sangat kelelahan entah karena hormon kehamilan atau beban pikiran dan tekanan yang terus ia terima dari banyak pihak. Apalagi ia masih mengidam karena kehamilannya baru memasuki trimester pertama. Jadi ada-ada saja gebrakan baru dari janinnya. Huf. Wanita itu menarik napas sedalam mungkin. Jujur saja Riana rasanya tak ingin perutnya membesar seperti orang hamil pada umumnya karena ia tidak mau Jonathan tahu bahwa dirinya sedang hamil. Nak. Riana mengusap perutnya yang rata. Momi sangat bahagia kamu hadir di kehidupan Momi. Sudah lama rasanya Momi menantikan kehadiranmu. Tapi, bolehkah Momi jujur, bahwa Momi takut jika kamu lahir nanti malah menderita seperti Momi. Mata Riana berkaca-kaca, dadanya terasa sesak membayangkan sang anak yang nanti akan lahir dengan kondisi dirinya yang seperti sekarang ini. Nona Riana. Panggil Ares. Riana menyeka air matanya dengan kasar saat melihat kedatangan Ares menghampiri meja kerjanya. Iya, Tuan Ares. Riana bertanya dengan memaksakan senyum. Tuan muda meminta Anda untuk datang menemuinya, ucap Ares. Riana membalas dengan anggukan kepala, seraya dengan helaan napas panjang. Entah apa lagi yang Regan inginkan padanya. Apakah lelaki itu akan memaksa Riana menceraikan Jonathan? Lalu fokus pada pernikahan keduanya. Sampai kapanpun Riana tidak akan mau, sesuai janjinya dan Regan, bahwa setelah anak ini lahir ia dan Regan akan bercerai, lalu Riana kembali pada Jonathan dan hidup bahagia berdua. Riana berdiri dengan lelah, pagi ini ia memang mengambil morning sickness cukup parah, sejak tadi pagi. Ia berusaha menahan dirinya karena tidak mau Jonathan curiga akan dirinya saat ini. Anda baik-baik saja, Nona? Tanya Ares yang tampak khawatir melihat wajah pucat nona mudanya itu. Ya, sekarang Riana adalah istri Regan yang artinya bukan sekadar pegawai kantor, tetapi juga nona mudanya. Saya baik-baik saja, Tuan, kilah Riana membalas dengan senyuman. Wanita itu berjalan pelan masuk ke dalam ruangan direktur. Awalnya Riana bekerja di divisi marketing, sementara Jonathan salah satu wakil direksi di perusahaan ini. Namun, setelah perjanjian terikat antara mereka berdua, Regan meminta Riana menjadi sekretarisnya dengan alasan supaya Riana tidak bisa kabur begitu saja meninggalkan hutangnya. Padahal itu hanya akal-akalan Regan saja supaya bisa dekat dengan istri mudanya itu. Selamat pagi, Tuan, sapa Riana pada Regan yang duduk dengan tenang, sembari kedua kakinya saling bersilang satu sama lain. Ia tampak sibuk dengan laptop di pangkuannya, seraya duduk di sofa ruangan miliknya. Regan tak menanggapi, lelaki itu masih sibuk dengan layar yang ada di depannya. Ada apa Anda memanggil saya ke sini, Tuan? Tanya Riana. Regan menutup laptopnya dan menatap wanita itu dengan tajam. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Sontak saja Riana menggelengkan kepalanya karena ia memang tidak tahu kesalahannya. Ia bahkan tidak tahu jika ada salah dengan bosnya itu, ralat suaminya, suami kedua Riana. Kamu melupakan tanggung jawab kamu sebagai seorang istri. Tegas Regan. Tanggung jawab apa, Tuan? Tanya Riana yang masih tak mengerti maksud lelaki yang ada di depannya ini. Aku rasa kapasitas otak kamu tidak terlalu kecil untuk memahami ucapanku. Ketus Regan, ada rasa kesal di hatinya karena Riana tidak memperlakukan dirinya sebagai seorang suami. Maaf, Tuan, saya benar-benar tidak paham apa yang Anda maksud, ujar Riana. Sebenarnya pagi ini, ia tidak memiliki energi untuk berdebat dengan Regan, tetapi sepertinya lelaki yang ada di depannya ini memang sengaja mencari perkara dengannya. Kamu tidak paham atau memang tidak mau paham? Tuding Regan memincingkan matanya. Aku ini juga suamimu, Riana,
Kenapa kamu tidak mengurus keperluanku seperti kamu mengurus Jonathan? Jujur saja di pernikahan pertamanya dengan Agnes, Regan tidak mendapatkan perlakuan yang dirinya inginkan. Ia seperti tak memiliki istri sah yang mau melayaninya seperti yang dirinya inginkan. Rihanna menarik napas dalam, bagaimana bisa ia mengurus semua keperluan Regan, sementara mereka tidak tinggal di atap yang sama. Jangan mengurus Regan, mengurus Jonathan dalam keadaan hamil muda begini saja membuat Rihanna kewalahan. Maaf, Tuan. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Rihanna. Duduk, suruh Regan. Wanita itu menurut dan duduk di samping Regan. Tidak lama kemudian, datang dua pelayan membawa troli berisi makanan lalu mendekat ke arah mereka. Rihanna terheran-heran melihat tiba-tiba ada pelayan di ruangan itu. Ia melihat ke arah Regan yang hanya diam saja tanpa ekspresi. Aku tahu kamu belum sarapan, makanlah. Aku tidak mau anakku sakit karena ibunya yang lali, ujar Regan ketika dua pelayan itu meletakkan makan tersebut di atas meja. Ini makanan bergizi khusus untuk ibu hamil. Kamu wajib minum susu yang mengandung protein supaya anakku lahir dengan sehat, jelas Regan lagi. Tuan, Anda tidak perlu repot-repot menyiapkan semua ini, ujar Rihanna menolak. Aku melakukannya untuk anakku, bukan untuk kamu, sarkas Regan. Makanlah, jangan sampai anakku kelaparan di dalam sana. Tentu Regan tahu bahwa Rihanna jarang sarapan sebelum berangkat ke kantor karena ulah mertua dan adik iparnya. Oleh sebab itu, Regan tidak akan membiarkan Rihanna mati kelaparan karena ulah orang-orang bodoh itu. Tapi, ini terlalu banyak, Tuan. Rihanna bahkan bingung harus makan yang mana, saking banyaknya makanan yang tersedia di sana. Makan saja semampu kamu, sisanya buang. Jonathan menarik napas dalam, jujur saja ia bosan berada di rumah seperti ini. Harusnya ia yang bekerja bukan istrinya. Sebenarnya Jonathan memang tidak tega membiarkan sang istri bekerja sendiri, tetapi kondisi harus memaksa dirinya seperti ini. Maafkan aku, Re. Aku janji, setelah aku sembuh nanti, kamu tidak akan bekerja lagi. Kamu cukup di rumah istirahat. Kursi roda elektrik itu membawa tubuh Jonathan keluar dari kamar mewahnya. Kursi roda elektrik itu melaju perlahan melewati lorong rumah yang sunyi. Hanya denting jam dinding yang terdengar, seperti penanda waktu yang berjalan lambat dalam hidup Jonathan akhir-akhir ini. Ia berhenti di ambang pintu ruang tamu, menatap langit senja yang mulai merambat turun di balik jendela kaca besar. Udara sore menyelusup masuk melalui celah jendela yang terbuka sebagian. Harum bunga Kamboja dari taman samping menyeruak lembut, mengingatkan Jonathan pada masa-masa ketika ia masih bisa berjalan, berlari, bahkan menggendong Rihanna sambil tertawa di bawah hujan. Dulu, ia adalah pria tangguh, pemimpin di kantor, dan pelindung di rumah. Kini, semua berubah. Ia menjadi beban, setidaknya begitulah ia merasa. Kak Jo. Panggil Jen menghampiri kakaknya itu dengan wajah menyeringai. Ada apa, Jen? Tanya Jonathan menatap sang adik. Aku menemukan tes kehamilan dari rumah sakit Alexander di tong sampah. Jen memberikan kertas itu pada Jonathan. Punya siapa? Tanya Jonathan dengan kening mengerut heran. Aku curiga itu punya Kak Rihanna. Dek. Jangan bicara sembarangan kamu, Jen. Sarkas Jonathan. Nama pemilik kertas di tangan Jonathan sudah pudar, jadi tidak bisa menerka kertas itu punya siapa. Memangnya punya siapa lagi kalau bukan punya Kak Rihanna? Jen memincingkan matanya kesal. Ayolah, Kak, jangan terlalu percaya sama istrimu itu. Kakak tidak tahu saja apa yang dia lakukan di luar sana, ujar Jen lagi. Jonathan menghela napas panjang,
lelaki itu mengembalikan kertas yang diberikan adiknya. Ia yakin bahwa tes kehamilan ini bukan milik istrinya karena Jonathan mandul dan Rihanna tidak akan bisa hamil. Jikapun Rihanna hamil, artinya ia diam-diam menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, Jonathan yakin bahwa istrinya itu wanita setia dan penyayang karena ia sangat mengenal bagaimana Rihanna. Sudahlah, jangan bicara sembarangan kamu. Rere itu istri yang baik dan dia sayang sama kakak. Berhentilah mengganggunya, ujar Jonathan. Jonathan memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Ia tahu betul betapa tajamnya lidah Jen, adik kandungnya sendiri. Jen tidak pernah benar-benar menyukai Rihanna sejak awal pernikahan mereka. Entah karena kecemburuan, atau hanya sekadar rasa tidak suka yang tanpa alasan. Yang jelas, kali ini Jen sudah keterlaluan. Kakak sudah bilang, jangan ganggu Rere lagi, ulang Jonathan, suaranya tenang namun tegas. Jika kamu tidak bisa menghormatinya sebagai istri kakak, setidaknya hormati pilihan kakak. Jen mengerucutkan bibirnya. Ia melemparkan pandangannya ke arah jendela, lalu menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Pilihan yang buta, gumamnya lirih, tetapi cukup jelas untuk didengar Jonathan. Lelaki itu menoleh, sorot matanya tajam menohok. Kakak tidak buta. Justru kakak melihat lebih jelas dari siapapun. Kakak tahu siapa Rere. Dia tidak sempurna, tapi dia tidak akan pernah mengkhianati kakak. Apa kakak begitu yakin? Jen memutar tubuhnya, menatap Jonathan dengan mata membara. Tes kehamilan itu positif. Dan kakak mandul. Apakah logika kakak tidak berfungsi? Jonathan diam. Ada luka yang terbuka kembali ketika Jen menyebutkan fakta tentang dirinya. Ya, ia mandul. Dokter sudah mengatakannya sejak 5 tahun lalu. Harapan untuk memiliki anak dari darah dagingnya sendiri sudah lama ia kubur dalam-dalam. Namun, ia dan Rihanna tetap bertahan. Mereka memilih mencintai, bukan menyerah. Kehamilan itu tidak mungkin berasal dari Rere, ucap Jonathan akhirnya. Kakak yakin, itu bukan miliknya. Jen mencibir. Lalu punya siapa? Tidak mungkin ada perempuan lain di rumah ini selain aku dan dia. Kecuali. Ia menghentikan ucapannya, menatap Jonathan dengan senyum sinis. Kecuali kakak menyimpan wanita lain di belakang kak Rihanna. Tamparan kalimat itu membuat Jonathan menggeleng pelan. Kamu semakin ngawur, Jen. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Kakak ingin sendiri. Jen melangkah keluar dengan enggan. Namun sebelum menutup pintu, ia berkata, kakak terlalu dibutakan cinta. Tapi kebenaran akan muncul juga suatu hari nanti. Dan saat itu tiba, semoga kakak siap menerima kenyataan. Minum susunya. Regan menyerahkan gelas berisi susu segar di dalamnya. Terima kasih, Tuan. Rihanna mengambil gelas itu lalu menunggak isinya hingga tandas tak tersisa. Regan menatap wanita itu intens tanpa ekspresi. Dalam hatinya, sungguh ia benar-benar ingin memiliki Rihanna dan sedang melakukan berbagai cara agar wanita ini pisah dengan Jonathan. Namun, Regan tak mau gegabah karena ia takut jika Rihanna membencinya nanti. Selain menginginkan anak yang dikandung oleh wanita itu, Regan juga sudah mencintai Rihanna sejak dulu. Wanita ini memang memiliki aura berbeda dari yang lainnya. Bahkan Regan iri karena Jonathan yang bertemu Rihanna lebih dulu dari dirinya. Bagaimana kondisi anakku? Tanya Regan menatap perut rata Rihanna. Dia baik-baik saja, Tuan, jawab Rihanna. Jangan panggil aku Tuan. Aku ini suamimu. Regan mendengkus kesal, ia tidak suka panggilan itu dari Rihanna. Tapi ini di kantor, Tuan.
Sudah sewajarnya saya memanggil Anda dengan panggilan seperti itu. Kita sedang berdua, panggil saja dengan nama panggilan yang bagus. Tegas Regan. Riana mengangguk dan mengalah. Berdebat dengan lelaki penguasa seperti Regan tidak akan membuatnya menang. Aku panggil Mas Regan saja, bagaimana? Riana menatap lelaki itu. Terserah kamu, ketus Regan. Layani aku sekarang. Titahnya berdiri. Hah. Riana memekik lirih, matanya membulat sempurna mendengar perintah itu. Ia sontak berdiri, memegangi gelas kosong yang baru saja ia letakkan di meja marmer ruang kerja Regan. Layani? Tanyanya dengan suara bergetar. Regan mengangguk pelan, matanya tak lepas menatap wajah pucat Riana yang kini tampak cemas. Lelaki itu tahu betul apa yang sedang dipikirkan wanita di hadapannya. Namun, tidak, bukan itu maksudnya. Ia bukan pria sekejam itu, apalagi kepada wanita yang tengah mengandung anaknya. Tenang, bukan seperti yang kamu pikirkan, gumam Regan sambil berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari lantai 20 kantor pusat perusahaan miliknya. Maksudku, temani aku makan siang. Hari ini aku tidak ingin makan sendirian. Riana menghela napas lega tanpa sadar, dadanya naik turun karena gugup. Ia benar-benar sempat berpikir buruk tentang niat lelaki itu. Regan memang selalu penuh teka-teki. Ucapannya tajam, ekspresinya dingin, tetapi terkadang ia memperlakukan Riana dengan kelembutan yang menyakitkan hati. Terlalu baik, tetapi sekaligus terlalu berbahaya. Walaupun Regan sah sebagai suaminya, tetapi Riana belum siap melayani lelaki itu seperti istri melayani suaminya pada umumnya. Baiklah, saya akan temani Mas Regan makan siang, jawab Riana perlahan. Mendengar itu, sebuah senyum nyaris tak terlihat terukir di bibir Regan. Lelaki itu melangkah ke sofa panjang dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Ia menepuk-nepuk tempat di sampingnya, meminta Riana duduk. Aku ingin dengar cerita tentang bayi kita, ucap Regan sambil menyandarkan tubuh. Riana mematung sejenak. Sungguh sulit baginya menyebut bayi itu sebagai milik Regan, meski kenyataannya memang seperti itu. Namun, hatinya masih tertambat kuat pada Jonathan, lelaki yang hingga saat ini belum mengetahui bahwa istrinya telah mengandung anak dari pria lain. Bayi ini belum banyak bergerak, kata Riana, akhirnya duduk perlahan di sisi Regan, menjaga jarak dengan sopan. Masih terlalu kecil, mungkin sekitar 7 minggu usianya. Regan mengangguk. Aku akan membawamu ke dokter kandungan terbaik minggu depan. Kamu harus diperiksa secara menyeluruh. Aku tidak ingin ada yang buruk terjadi padamu, atau anak kita. Kata, anak kita, itu kembali membuat Riana menunduk. Ada luka yang menganga di sana. Bukan luka karena Regan, tetapi karena pengkhianatan terhadap suaminya sendiri. Sekuat apapun ia mencoba melupakan peristiwa malam itu, tetap saja bayangan itu datang dalam tidur dan siang hari. Mas Regan. Panggilnya lirih, nyaris seperti bisikan angin. Ya. Jika suatu hari saya pergi, apakah Mas akan mencariku? Regan sontak menoleh, sorot matanya tajam penuh tanya. Ia menyipitkan mata, berusaha membaca maksud tersembunyi dari kalimat Riana. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanyanya waspada. Riana menggeleng pelan. Saya hanya bertanya. Regan bangkit, berdiri tegak di hadapan Riana. Ia mendekat, membungkuk sedikit hingga wajah mereka sejajar. Dengarkan aku baik-baik, Riana. Kamu tidak akan pernah bisa pergi dariku. Tidak sekarang, tidak besok, tidak selamanya, ujarnya pelan, tetapi tegas. Aku telah memilikimu, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu.
Bahkan jika dunia menentang, aku akan tetap menjagamu.